Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ardana dari kelas 23 SIBD di kelompok 5. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang website dari proyek teman saya yaitu Hawaii, CRM Hawaii. Nah, di sini saya telah menguji proyek tersebut untuk fitur keluhan dan promo. Yang pertama ada dokumen static unit testing, judul proyeknya sistem CRM Hawaii. Nah, di sini menggunakan teknik pengujinya itu static unit testing. Lalu ada kualitas kode yang saya tidak setuju di sini. Ada tidak ada values yang membingungkan, tidak ada kode mati. Lalu validasi error dan handlingnya, komentar dan dokumentasinya itu di program dan fungsi method, lalu di keamanannya ada tidak ada potensi error, tidak ada kode yang buka celah. Di sini di backlognya itu temuan masalahnya itu input namanya tidak memeriksa apakah teks yang dimasukkan itu merupakan format email yang valid dan pengguna itu dapat memasukkan teks sembarangan seperti ABC 123. Di sini terdapat saran perubahan yaitu menambahkan mekanisme pemeriksaan format email yang memastikan adanya simbol @ dan domain lengkap di belakangnya. Lalu pada komplain form ini tidak ada mekanisme penanganan apabila terjadi kegagalan saat pengiriman data seperti jaringan terputus atau server tidak merespon. Nah, untuk sarannya menambahkan mekanisme penangkapan kondisi error dengan menampilkan pemberitahuan jelas kepada pengguna. Lalu pada promo dashboard ini, formulir tambah promo menerima nilai harga produk bernilai 0 atau negatif. Sarannya itu menambahkan aturan validasi pada harga agar hanya menerima nilai lebih besar dari 0. Di sini saya ada membuat 7. Lalu untuk metrik reviewnya di sini saya mendapatkan temuan 85 ditambah 280 yaitu hasilnya itu 365 dengan catatan termasuk komentar dan spasi. 85 ini untuk komplain from JSX-nya, 280 ini untuk promo dashboard-nya. Dan defect ditemukan itu ada 7 dengan catatan pada daftar request change. Defect density-nya itu di sini defect dibagi log dikali 100 saya dapat 1,92%. Jenis defect ini ada functional bug-nya 3, kode quality 2, error handling-nya 1 dan user experience-nya 1. Lalu fixed recommendation-nya itu menambahkan error handling pada proses pengiriman data keluhan, menambahkan validasi format email, validasi input harga dan diskon supaya bernilai positif dalam rentang 0 sampai 100. Lalu yang kedua itu ada dokumen dynamic dynamic unit testing di mana di sini menggunakan pengujian control flow testing dan data flow testing. Untuk lingkupnya itu ada complaint from JSX dan promo dashboard. Kelasnya itu ada 3, function method itu ada 6, jadi jumlahnya ada 9. Nah, di sini daftar program dan unit yang diuji itu ada complaint formnya itu untuk fungsi yang diuji handle submit. Di sini ada promo dashboard-nya yang diuji itu calculate promo duration. Lalu ada filter and sort promo data, ada handle submit. Nah, pada kode program tiap unit ini adalah persalinan kodenya. Di sini ada analisis kompleksitas dan jalur, di mana terdapat predikat di sini satu, ada handle submit, calculate promo, filter and sort, dan handle submitnya masing-masing bernilai berbeda. Nih, di sini yang pertama ada 2, 2, 5, dan 2 dengan interpretasi itu ada 2 jalur independen untuk jalur normal dan jalur alternatif. Yang untuk calculate promo memiliki 5 jalur independen karena terdapat percabangan untuk pencarian filter bulanan, pengurutan, dan kombinasi. Lalu di sini ada untuk filter and sort itu tidak memiliki percabangan, hanya evaluasi, ekspresi logika, dan yang terakhir itu handle submit promo form itu memiliki 2 jalur independen, jalur validasi berhasil. Nah, ini untuk kontrol flow graph-nya, untuk handle submit dari start, private default, lalu jika submit dia, kalau ia submitnya dia masuk ke set submit, terus reset form data dan set timeout-nya habis lalu selesai. Ini untuk yang calculate promo duration-nya dari start, validasi tanggal, ya atau tidaknya, hitung lead time jika iya, lalu kehitung jumlah hari, lalu selesai. Nah, selanjutnya ada control flow testing. Di sini dia melalui node-node atau jalur-jalur yang berbeda. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan inputnya itu nama, hari, bulan, dari, misalnya dia memasukkan keluhannya itu apa. Lalu di sini ada cukup banyak unit sampai U4. Nah, ini adalah untuk yang ini untuk WhatsApp tersedia, ini untuk pengguna memilih rating, lalu ada tanggal valid, search aktif, lalu ini ada semua filtrasi valid. Nah, ini untuk gambar data flow graph untuk data flow testing yang handle submit itu. Lalu ini ada calculate promo duration-nya. Nah, ini adalah tabel hubungan gap use antar nodenya. Di sini ada on submit dengan definisi param untuk memeriksa keberadaan fungsi callback sebelum dipanggil. Lalu ada form data untuk menampilkan ke konsol debug. Di sini ada lumayan banyak sampai 33 sampai ke promo data. Nah, di sini ada tabel rencana uji. Ada untuk node atau baris yang diuji pada codingan dari teman saya. Nah, di sini ada klasifikasi testing berdasarkan tabel rencana. Untuk input on submit function Ayu Wulandari ini tolong sediakan produk organik. Ini, lalu untuk input Bambang Sudiro, ini ada untuk input tanggal dengan durasi promo 8 hari. Di sini juga untuk tanggal promonya 0. Lalu, nah ini adalah struktur project dari teman saya. Ada banyak di page-nya, ini ada artikel sampai ke sales report page-nya. File test yang saya uji di complaint form ini adalah salinan kode, ini untuk komplain form tanpa on submit-nya, lalu ini calculate promo duration-nya, ini calculate promo duration dengan tanggal invalid, lalu ini ada promo dashboard filter and sort, lalu ada promo form submit valid. Nah, di sini ada implementasi kelas testingnya, di mana setelah saya melakukan testing pada Visual Studio Code ditemukan dia itu berhasil untuk yang kode-kode yang kita uji tadi. Nah, di sini karena berhasil, jadi total berhasilnya itu kan ada 5 dan total gagalnya itu ada 0. Lalu yang selanjutnya itu ada mutation testing. Dengan ini kita install dulu striker mutatornya, lalu ada konfigurasi striker dan instalasi strikernya. Nah, setelah itu kita jalankan mutation testingnya. Nah, ini berhasil dengan skor covernya itu 7, ini untuk all filesnya 70,59. Jadi total untuk total semuanya itu ada 15,11% untuk di mutation testing. Ini ada saya menambahkan rekomendasinya itu untuk menambahkan unit test file yang belum dimiliki kita sama sekali, lalu memperkuat assertions pada unit test yang sudah ada, dan menambahkan unit test yang mencakup seluruh percabangan logika serta melakukan refactoring dengan misalkan logika bisnisnya.
Nah, di sini ada untuk kesimpulan analisis hasil pengujian control flow. Jadi berdasarkan hasil pengujian itu, seluruh jalur utama itu berhasil dieksekusi sesuai dengan alur logika programnya. Pengujian itu dilakukan untuk berbagai percabangan seperti validasi form, proses pencarian produk, filter kategori, pengurutan data, serta proses pengiriman feedback. Lalu untuk data flow testingnya, yaitu berdasarkan hasil data flow testing itu, si variabel yang digunakan pada aplikasi telah melalui proses definition, use dan kill secara benar tanpa ditemukan penggunaan variabel secara diinisialisasi maupun variabel yang tidak pernah digunakan. Untuk mutation testing ini, berdasarkan mutation testing yang sudah dilakukan itu diperoleh mutation sebesar 10,67% dengan kode coverage sebesar 15,11%. Jadi total dari total 450 yang dihasilkan itu sebanyak 30 berhasil dibunuh, jadi 18-nya itu time out dan 20-nya berhasil survive. Dan 382 mutan itu tidak tercakup dalam pengujian atau non-coverage. Lalu selanjutnya yaitu ada laporan pengujian perangkat lunak, ya, yang pertama itu ada test plan dengan project yang sama. Adapun tujuannya di sini untuk menguji kualitas kode itu fungsionalitas dan keandalan sistem CRM Hawaii itu melalui serangkaian penguji statis dan dinamis, termasuk si static unit testing tadi. Lalu untuk menguji kualitas kode, fungsionalitas dan ke keandalan sistem CRM melalui serangkaian pengujian yang telah dilakukan tadi. Nah, ini scope yang saya uji itu ada formulir pengajuan keluhan di fungsi complaint form dan dashboard ringkasan promo, yaitu promo dashboardnya. Lalu, nah di sini menggunakan black box testing. Saya di sini menggunakan black box testing. Sebentar. Nah, di sini ada black box testing itu menggunakan equivalence partitioning atau EP, dan yang kedua ada BVA, yaitu boundary value analysis. Nah, untuk non-functional testingnya, saya menggunakan Google Lighthouse. Di sini, ketika kita memasukkan inputan ini, dia berhasil di sini, form berhasil dikirim. Lalu ketika kita memasukkan nama kosong, di sini dia seperti memberikan kayak alert gitu, kayak please fill out this field. Nah, lalu di sini untuk diskonnya itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31, dan di sini berhasil menampilkan promo Poko Bayi Mami Poko berhasil ditambahkan. Lalu jika kita menguji pada filter produk pada dashboard promo itu, misalnya kita klik kategori bayi dan anak, dia menampilkan produk-produk yang promo. Lalu untuk pencarian produk pada dashboard promo, misalnya kita kayak mau ada promo apa aja, kita ketikkan diskon, lalu diskon yang ini ada ini, dan kita bisa lihat apa saja. Dari keterangan dari pengujian yang dilakukan menggunakan black box testing ini ditemukan total test case-nya ada 5, berhasilnya ada 5, dan gagalnya itu ada 0. Jadi presentasi keberhasilannya itu ada 100%. Nah, selanjutnya menguji dengan menggunakan Lighthouse. Jadi setelah menggunakan Lighthouse di sini itu ada sebanyak 54 performance-nya itu ada 54%, accessibility-nya ada 91%, dan best practice-nya ada 96%, SEO-nya ada 82%. Ini adalah tampilan yang diuji pada website Hawaii itu dengan nama content form. Lalu di sini promo formnya itu ada 54 untuk performance, 75 untuk accessibility, dan 93 untuk best practice, 82 untuk SEO. Nah, dari berdasarkan hasil pengujian menggunakan Lighthouse itu, halaman promo atau dashboard promo itu merasakan skor 54, accessibility 75, best practice 96, dan SEO 82. Skor performance yang rendah itu mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak aspek kesempatan untuk membuat halaman yang belum dioptimasi, seperti ukuran aset gambar, render blocking research, serta kode JavaScript dan CSS yang harusnya lebih diminimkan. Lalu, untuk makna hasil pengujiannya itu, untuk mengoptimasi ukuran dan format gambar untuk meningkatkan performance score, untuk menambahkan alternatif teks pada gambar, dan memperbaiki label pada elemen formulir. Temuan pentingnya itu, dari berdasarkan layanan seluruh proses pengujian yang telah dilakukan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa fitur keluhan dan layanan dan promo telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Pengujian black box menunjukkan bahwa seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan dengan hasil yang sesuai dengan expected result, seperti penulisan formulir keluhan, pendataan promo, filter produk, dan pencarian produk. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama pada kedua modul telah diimplementasikan dengan benar sesuai kebutuhan pengguna. Lalu rekomendasi perbaikan dari saya itu untuk mengoptimasi ukuran dan format gambar, lalu mengimplementasikan lazy loading pada gambar dan komponen yang tidak kritis, menambahkan label yang sesuai pada seluruh elemen. Untuk refleksi saya melalui kegiatan pengujian ini, saya memperoleh pemahaman bahwa kualitas perangkat lunak itu tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan fungsi-fungsi utamanya, tetapi juga ternyata oleh aspek non-fungsionalnya seperti performa, accessibility, best practice, dan SEO. Melalui pengujian black box, ini membantu memastikan bahwa setiap fitur itu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan Lighthouse testing ini memberikan gambaran mengenai kualitas antar muka atau UI-nya dari sisi kecepatan membuat halaman, kemudahan akses bagi seluruh pengguna, dan kepatuhan terhadap praktik terbaik pengembangan web. Lalu sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.